Gue pernah nyinggung soal Age of Gods di video sebelumnya waktu ngebahas soal Alexander the Great, di mana Dr. Heartless ingin mengembalikan Age of Gods, dan kayaknya menarik buat gue bahas lebih lanjut soal topik ini. Apa sih sebenarnya Age of Gods dan kenapa ini disinggung? Mari kita belajar sedikit sejarah Fate series. Mungkin kalian pernah mendengar soal hal ini di FGO Singularity Babylonia, tapi di sana nggak terlalu dijabarkan apa itu Age of Gods dan cuma selewat doang. Dan kayaknya udah nggak pernah disinggung lagi ya. Ya, latar belakang dari era Gilgamesh memang ada pada Age of Gods, dan memang masih sangat erat dengan interaksi dewa dengan manusia, namun sedang menuju ke akhir dari era itu. Age of Gods atau era para dewa adalah era pertama di bumi, di mana bumi baru aja diciptakan. Di era ini bumi dipenuhi dengan ether yang padat di atmosfer, setidaknya sebelum meteor menghantam bumi. Di era ini juga bermunculan dewa-dewi dalam mitologi Yunani, Nordik, dan lain-lain. Beberapa dewa diyakini datang dari luar bumi, seperti dari planet lain yang entah dari mana, dan berinteraksi dengan makhluk di bumi. Di era ini juga, para dewa masih bersama-sama dengan manusia, dan bahkan ada beberapa yang pergi ke bumi untuk melakukan banyak hal, seperti membantu manusia, membangun peradaban, memberikan pengetahuan, dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu penanda di Age of Gods, di mana manusia masih bisa berinteraksi dengan makhluk fantasmal. Era ini kemudian mengalami kehancuran yang ditandai oleh 3 fase, yaitu deterioration, separation, dan trigger. Deterioration dimulai dengan kemunculan Sephar, wujud asli dari Altera, yang datang ke bumi untuk menghancurkan bumi, dan pada waktu itu berhasil menghancurkan 80% daratan waktu itu. Itu terjadi sekitar 12.000 sebelum Masehi. Sephar berhasil membunuh banyak dewa di bumi, termasuk dewa-dewa Olympus. Sephar kemudian dikalahkan oleh 6 peri agung yang menciptakan Excalibur. Namun sayangnya, walaupun Sephar telah mati, para dewa telah kehilangan kemampuan mereka untuk mempertahankan wujud fisik mereka, untuk berinteraksi langsung, dan hanya mengandalkan possession atau merasuki tubuh manusia saja. Makanya banyak divine spirit yang merasuki tubuh orang lain, seperti Ishtar, Ereshkigal, Parvati, dan lain-lain. Pada tahap separation, para dewa mulai sadar tentang bahaya yang sedang mereka hadapi dan mulai melakukan banyak hal untuk mengantisipasinya. Dewa Mesopotamia menciptakan Gilgamesh untuk menghubungkan para dewa dengan manusia lagi. Namun, dia malah memberontak dan seperti di ceritanya, para dewa malah harus membunuhnya dan bahkan sampai mengirim Chain of Heaven and Kido. Tapi gagal, mereka malah berteman soalnya kan. Di pihak dewa-dewi Nordik hancur ketika Ragnarok terjadi. Sebuah perang antara dewa-dewa Asgard dengan para raksasa sekitar 1000 sebelum Masehi. Ceritanya kurang lebih sama kayak yang kita tahu di mitologi aslinya. Lalu kematian si Raja Penyihir, Solomon, memperparah keadaan dan bahkan mempercepat punahan dari Age of Gods. Pada fase selanjutnya, trigger adalah sebuah fase terakhir, namun apa yang menjadi triggernya belum diketahui. Age of Gods kemudian perlahan habis dan puncaknya ada pada era kejatuhan Camelot. Sebenarnya berbeda tempat, berbeda juga, tapi yang secara universal berakhir pada abad ke-6 setelah Camelot jatuh. Dengan berakhirnya Age of Gods, para dewa sudah tidak lagi berinteraksi dan mengintervensi manusia dan masuk pada Age of Man, di mana para dewa sudah tidak lagi memiliki tempat di bumi dan berdiam di dimensi lain, reverse side of the world, di mana kekuatan dari Age of Gods masih tersisa di sana, seperti Garden of Avalon. Oke, so apa keuntungannya Age of Gods bagi penyihir zaman modern? Sebenarnya lo bisa lihat dari perbedaan penyihir modern dan penyihir kuno seperti Medea. Itu kan levelnya udah beda jauh ya. Medea aja bisa spam kayak gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan penyihir modern lah,
Kayak misalnya Lord Elmelo itu, si Waver, itu kan banyak limitasi dan gak bisa asal spam kayak si Medea. Oh ya, contoh yang paling dekat itu Medea sama master pertamanya. Dimana si master pertamanya itu waktu menciptakan si batu-batu itu kan perlu tumbal. Sedangkan Medea bisa langsung aja bikin kayak gitu dari kehampaan kan. Itu jelas sebuah perbedaan yang sangat besar. Belum lagi Magecraft yang mereka pakai itu berbeda. Magecraft modern itu udah bercampur dengan sains dan udah beda lah kayak Magecraft yang dulu. Belum lagi jika rencana Dr. Heartless berhasil dengan menggunakan defense spiritnya Alexander sebagai seorang servant, ini akan berbahaya sebab defense spirit sejatinya adalah dewa dan dapat memiliki sebuah authority yang gak masuk akal. Walaupun kita belum tahu authority apa yang dimiliki Alexander, tapi ya mungkin aja bisa berbahaya kali ya. Sebenarnya itu aja sih yang bisa gua duga ya. Kerakusan dari seorang penyihir pada kekuatan. Hal ini terhitung wajar karena memang penyihir sejatinya memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu yang jauh dan hal seperti ini wajar-wajar aja. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and... Oh iya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya, berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you. And see you next time.